Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari di hari Jumat ini kita selesai melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah pagi. Kemudian pada kesempatan ini saya telah tiba kembali di rumah, dan ingin sedikit berbagi dengan teman-teman sekalian tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-78 disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tegakkanlah salat, dirikanlah salat, liduluki syamsi, sejak tergelincirnya matahari, yaitu di waktu duhur, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Jadi ini merupakan dalil tentang sholat 5 waktu sebetulnya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan di dalam Quran itu tidak ada dalil tentang sholat 5 waktu, nah, teman-teman bisa buka surat Al-Isra ayat 78. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, atau laksanakanlah sholat sejak tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Tergelincirnya matahari di waktu duhur, sampai gelapnya malam. Di situ ada asar, ada maghrib, ada sholat isya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat berikutnya, wa qur'anal fajri, dan bacaan di waktu fajar. Yang dimaksud bacaan di waktu fajar adalah sholat subuh. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya teman-teman sekalian, kalau sholat subuh dikatakan sebagai sholat yang disaksikan oleh para malaikat, apakah sholat yang lain tidak disaksikan? Tentu semua sholat disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sholat subuh ini ada keutamaannya, ada fadilahnya, ada lebihnya dari sholat yang lain. Karena kata Nabi SAW bahwa malaikat itu ada 2 sip, 2 kelompok. Satu kelompok berjaga di waktu siang, satu kelompok berjaga di waktu malam. Nah, para malaikat yang berjaga di waktu malam belum naik ke langit, tapi berkumpul di waktu subuh. Dan malaikat yang berjaga di waktu siang sudah datang ke bumi dan berkumpul di waktu subuh. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat yang berjaga di waktu malam dan siang. Maka ketika mereka naik ke langit, Allah bertanya kepada mereka, wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui sebetulnya terhadap keadaan hamba-hambanya. Maka ditanya, dalam keadaan bagaimana kalian datang ke bumi? Malaikat menjawab, ya Allah, aku datang ke bumi dalam keadaan mereka mendirikan sholat. Kemudian ketika ditanya, dalam keadaan bagaimana engkau tinggalkan mereka? Para malaikat juga menjawab, ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan mendirikan sholat. Nah, tentu ini keutamaan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga sholat subuh berjamaah, karena salah satu sholat yang disaksikan oleh 2 kelompok malaikat adalah sholat subuh berjamaah di masjid, khususnya bagi laki-laki merupakan suatu keharusan. Apalagi di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, bahwa orang yang berangkat ke masjid di waktu subuh, mendirikan sholat, itu termasuk sholat dalam keadaan dingin. Maka dijanjikan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka dia akan masuk jannah, masuk surga. Dua waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar. Ada juga hadis yang lain, layali jannar, tidak akan masuk neraka, ya, seseorang yang sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Ini dua-duanya harus dijaga. Ya, subuh dikatakan sholat al-fajri atau Quran al-fajri, dan asar biasa dikatakan dengan al-wusto, wassolatul wusto, yaitu sholat asar, sholat di sebelum matahari terbenam. Maka mudah-mudahan kita menjadi ahli sholat. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholat, ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang mampu senantiasa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, kemudian juga anak cucu kami, jadikan mereka sebagai ahli sholat, ahli ibadah, ahli taqarrub, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian beraktivitas di hari ini dalam keadaan sehat, bugar, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.